Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fil malaa'il a'la ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Haji Bowo Kusuma SSNI Satu Damat Monalu, Bapak Haji Khairul Hidayat Satu, Bapak Haji Muhammad Domron Khudari MSI, Bapak Haji Riza Ali Faizin MPDI, selaku narasumber pada pagi hari ini yang kami hormati, Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Melayu kami hormati, Bapak Budiono dan Dr. Dita Devi Lestari dari Puskesmas Wonayu kami hormati, serta Koordinator Kabupaten Incis yang kerjasama dengan PDLKMU Jakarta, Ibu Haja Lili Askia MAG kami hormati, Koordinator Kenyamatan Sahabat Masnyatul Rahmah dan Haja Ana yang kami hormati, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara peringatan Hari Kesehatan Jiwa dan penyampaian sosialisasi kegiatan Tincis dalam penanganan orang dengan skizofrenia. Salam dan salam semoga tetap kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah dan Rasulnya senantiasa memberikan ridho dan syafaatnya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh Ibu Haja Ana pada nyanyi, silakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya arahan Camat Wonoayu sekaligus membuka acara sosialisasi program CIRS dalam penanganan orang dengan skizofrenia pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Probo Agus Sunarno SOS MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Damroni dari PKP, yang saya hormati Pak Dayat dari Fraksi PDI dan Pak Reza dari PKP juga. Kemudian Ibu Hajah di Kasiyah MAG dari Koordinator Kabupaten Timur CIRS. Kemudian yang saya hormati Kepala Puskesmas atau yang mewakili. Kemudian dari Bapak RU, teman-teman Kades semuanya yang hadir, alhamdulillah, atau yang mewakili, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan memperingati Hari Kesehatan Jiwa. Dan ini adalah sosialisasi program CIRS ya, dalam penanganan orang dengan skizofrenia. Bapak Ibu sekalian, nanti akan disampaikan secara tuntas oleh Pak Damroni, Pak Dayat maupun Pak Reza. Pasti penjenengan sudah tidak asing lagi ya, sudah hafal dengan beliau tentang hal-hal yang menyangkut skizofrenia. Yang jelas data dari kami di Wonoayu ini ada sekitar 145 orang dengan skizofrenia. Jadi skizofrenia itu ada gangguan dalam otak, kemudian dia tidak bisa berperilaku dengan baik sebagaimana kita. Jadi respon mungkin yang diterima oleh mata, respon yang diterima oleh telinga atau rasa itu tidak bisa diterjemahkan dengan baik, sehingga istilahnya kalau secara kasarnya itu ada gangguan jiwa seperti itu. Dan ini jumlahnya cukup besar, satu kecamatan 145. Nah ini tentunya perlu ada yang mempelajari ya, kira-kira kenapa, apakah dari tahun ke tahun ini memang segini atau mungkin sekarang mengalami peningkatan. Karena tentunya gangguan jiwa ini ada faktor-faktor yang berpengaruh, antara lain mungkin dari individu atau dari kejiwaan yang bersangkutan, terutama juga dengan lingkungan, dengan keluarganya, juga dengan teknologi mungkin juga seperti itu. Jadi banyak hal yang berpengaruh sehingga dia dalam tekanan. Bisa jadi juga tekanan ekonomi ya. Kayak so bayar utang bisa stres. Kemudian kalau sudah stres gangguan jiwa, bisa jadi seperti itu. Ada juga yang putus cinta, gitu ya, putus cinta, stres. Tapi kalau yang mantan baru kayak pelausan kayaknya enggak sih. Ya pelausan ya. Kalau sudah mantan baru nggak mungkin putus cinta. Baru langkah kemarin ada pelausan. Dan banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan gangguan jiwa. Nah, sehingga saya berharap, kenapa ini kami hadirkan KDS? Karena ini tidak hanya perintah secara dinas, tetapi ini adalah perintah secara seorang pemimpin yang memperhatikan masyarakat atau rakyatnya. Perintah Gusti Allah, wis ngurahi. Perintah dinas tapi perintah Gusti Allah. Sekarang kalau orang dengan gangguan jiwa ini tidak ada yang memperhatikan, sopo sing memperhatikan.
itu menjadi tanggung jawab dari kepala desa. Dan alhamdulillah kemarin ada peningkatan pemasukan dari BAS ya. BAS itu PNS iurannya memang alhamdulillah sekarang ini naik, sehingga pendapatan BAS juga naik, sehingga bisa memperhatikan masalah-masalah sosial di desa. Makanya saya kemarin sudah bilang kepada Kades untuk mengusulkan rumah yang terburuk dari masing-masing desa. Sudah 11 desa yang mengirim, tapi masih 12 desa belum mengirim. Silakan yang 12 desa silakan dicek langsung ya, jangan dari laporan aja, langsung dicek yang terburuk, karena nanti salah laporan nanti salah. Yang kami usulkan itu perbaikan. Kebetulan yang kami usulkan pertama adalah tanggul ya. Tanggul itu yang saya masukkan usulan pertama, kenapa? Karena dia yang menempati rumah yang tidak ada atapnya itu ternyata adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah kalau dia dengan gangguan jiwa, sopo sing ate dandan kan mesti nggak ada. Dia sendiri pasti tidak punya inisiatif atau kemampuan untuk memperbaiki, sehingga perlu untuk dibantu. Makanya sudah kami usulkan, insya Allah mendapatkan respon, sehingga tanggul nanti akan moga-moga nanti akan ada. Dan juga teman-teman yang lainnya, yang kira-kira benar-benar di desanya itu rumahnya jelek. Saya mohon maaf, sementara kami menggunakan ukuran rumah terjelek. Kenapa? Karena kalau menggunakan ukuran kemiskinan, bingung. Karena faktor kemiskinan itu bisa menurut statistik, bisa juga menurut BKKBN, atau juga orang sudah merasa sekarang ini merasa miskin sudah banyak, gitu. Jadi bingung. Kalau sudah rumah yang terjelek sudah tidak bisa. Masa rumahnya yang agak bagus akan dijelekkan, nggak mungkin. Jadi kalau sudah rumah yang terjelek pasti itu sudah objektif, gitu ya. Jadi saya mohon untuk mengirimkan rumah yang terjelek nanti bisa ditangani. Baik, itu aja sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kehadiran Pak Gabroni, Pak Dejan dan Pak Arisa. Monggo kita sampaikan, kita ikuti apa yang disampaikan beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan memperingati Hari Kesehatan Jiwa dalam rangka sosialisasi program CIRS dalam penanganan orang dengan skizofrenia di Kecamatan Wonoayu, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, sambutan Koordinator Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Program KIS dalam penanganan orang dengan skizofrenia kepada Ibu Haja Dini Aisyah MAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah, wa taufiqillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wasallam, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Reza Ali Faizin, yang terhormat Bapak Muhammad Dumroni, yang terhormat Bapak Khairul Hidayat Besra, yang terhormat Bapak Budiono dan Dr. Ita dari Puskesmas Wonoayu, para Bapak Kepala Desa Kecamatan Wonoayu yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk membahas program CIS dalam menangani orang dengan skizofrenia. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Camat bahwa skizofrenia itu adalah orang-orang yang tidak realistis, itu kalau misalnya tenaga kesehatan atau dokter, artinya tidak seperti orang seperti kita. Terkadang mereka merasa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kadang mereka merasa mendengar sesuatu yang tidak bisa kita dengar.
atau istilahnya adalah dengan halusinasi. Ada halusinasi yang ada di mata atau di telinga, yang seringkali halusinasi itu memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kadang disuruh mencongkel matanya sendiri, disuruh melepas giginya sendiri. Nah, ini terjadi di ODS kami seperti itu. Terkadang ada rasa waham, rasa besar. Aku dikongkong Gus Dur calon apa? Nah, itu ada rasa waham, padahal tidak ada apa-apa. Itu diantaranya orang-orang dengan skizofrenia. Dan menurut bahwa JIS ini sudah berjalan sejak tahun 2020 kemarin. Ini adalah dari BPLKNU yang kerjasama dengan Lentera, kemudian mengajak kami semuanya untuk mendampingi para ODS ini. Yang telah kami lakukan pertama adalah survei pendapat dari masyarakat setempat. Bagaimana masyarakat setempat terkait ODS? Terkadang orang sudah tidak menganggap lagi, dianggap sudah tidak ada orangnya, atau dikucilkan, dicemooh dan lain-lain. Kemudian kita survei pendapat ke keluarga ODS. Nah, sehingga kita tahu ODS ini di keluarganya sendiri pun terkadang sudah tidak dianggap. Bahkan terkadang mungkin ada yang dibiarkan aja, mereka mau pulang, mau enggak, mau hilang berapa bulan, biarkan aja. Karena sudah tidak dianggap, adanya tidak dianggap, keberadaannya itu tidak dianggap. Sehingga saya kirakan Mbah mau atau tidak, sehat atau tidak, dibiarkan aja. Bahkan ada juga yang dipasung, diletakkan di belakang rumahnya. Namun kalau uang ayu ya saat ini masih ada dipasung itu di belakang rumahnya. Itu ada, dan saya tidak tahu bagaimana keluarganya cara memberi makan. Ketika kami ke sana itu seringnya malah ditinggal oleh keluarganya, dipersilahkan masuk tapi ditinggalkan. Desa Pagermombo. Nah itu anaknya masih muda sebenarnya itu. Dan ketika saya ke sana itu ada beberapa makanan yang kayak makanan sisa dibuang di depannya. Dan itu menurut saya ketika kami ke sana, dia dalam keadaan lapar, belum makan, sehingga para kader kami ke sana sering sekali bawa makanan. Bukan hanya di Pagermombo, di beberapa tempat pun kader kami sering bawa makanan, sering bawa uang, karena teman-teman ODS ini kadang rokok seperti itu. es itu sering seperti itu. Bahkan kalau sudah akrab dengan ODS, para kader ini bukan hanya kalau datang, mereka dirindukan kehadirannya, karena merasa inilah orang yang bisa baik sama saya, orang yang tentu katanya santun mengorangkan saya. Sehingga itu suwe mesejnya hari ini. Padahal teman-teman kader ini sudah ada aturannya, minimal 2 kali dalam 1 bulan untuk kunjungan ke ODS, untuk melihat keberadaannya, sehat atau tidak, kepatuhan minum obatnya sudah habis atau belum. Kalau sudah habis, apabila keluarganya atau ODS belum bisa mengambil ke puskesmas, kader-kader kami siap untuk mengambilkan obat tersebut. Bahkan tanpa bahkan kalau mungkin ODS ini ada gelisah, ada yang merasa sakit apa, ini teman-teman kader kami siap untuk mengantar ke puskesmas, untuk memeriksakan kesehatannya. Aplaus untuk kader kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kami hadirkan kader kita 3 orang.
melalui tahlilan, yasinan, tidaan, apapun RT RW. Karena kader kami pengapunten tidak semuanya dari fatayat, Bapak. Jadi makanya kami tidak mengatakan, kalau saya tidak pernah mengatakan fatayat. Kenapa? Karena kami itu campuran. Teman-teman kader ini dibentuk oleh Puskesmas Wonoayu dan tim CIS. Puskesmas Wonoayu, setiap puskesmas pasti memiliki kader. Dan di awal kami masuk ke Sidoarjo itu tentunya sudah izin ke Bages Banpol Provinsi. Setelah itu kami tindak lanjuti ke Bages Banpol Sidoarjo, waktu itu masih Pak Mul, kemudian ke Dinkes. Setelah izin semuanya, baru kami masuk ke puskesmas. Kami minta data ODS berapa-berapanya. Waktu itu data rata-rata setiap kecamatan kurang lebih 100-an rata-rata. Dan itu pun masih belum semua data yang diakomodir atau yang ada di puskesmas. Kenapa? Karena tidak semua ODS itu berobat. Alasannya, satu, mereka terkadang tidak diakui sakitnya itu keluarganya diakui. Itu gawen-gawen, itu mau ngalem. Nah, seperti itu. Alasan yang kedua, karena mereka ekonomi lemah ke bawah, sehingga mereka merasa nggak ada duit untuk berobat. Kenapa nggak berobat? Karena nggak ada BPJS. Kenapa nggak ada BPJS? Karena tidak punya KTP. Nah, karena itu hari ini Bapak pengapunten, kami berusaha mendekati dan koordinasi dengan Pak Camat serta para Bapak Lurah, tentunya yang punya kebijakan sini adalah para Bapak DPR. Monggo kita manusiakan manusia, kita orangkan orang-orang tersebut. Apabila ada yang tidak punya KTP, monggo dimudahkan untuk memiliki KTP. Ada di Lambangan itu, waktu itu saya ke sana, beliau ini sudah menikah dengan orang Gresik. Kemudian beliau kerja di Kalimantan. Sepulang dari Kalimantan sakit, ada gangguan mental, dia sakit, istrinya gak terima, dia mau cerai gugat, dipulangkan suaminya dan dikabarkan di Gresik bahwa dia sudah meninggal. Sehingga kami kesulitan untuk membuat KTP itu di acara. Dan kalau sudah gaduh gelisah, ya ngamuk-ngamuk, bro, dan segala macam itu. Sawati rumahnya sendiri, nah seperti itu. Nah kemudian keluhan dari juga di bawah itu terkadang orang-orang setempat kurang ada dukungan, artinya masyarakat ataupun tokoh-tokoh setempat juga wis ngambatasi umumai lah posisi diurusi. Pangapunten Ikan Agung nggih, monggo diurusi orang-orang yang ada. Tidak hanya yang waras tapi juga yang tidak waras. Bukan hanya orang satu yang ngomong seperti itu, tapi masih banyak. Monggo kita sadari bahwa mereka juga manusia, sehingga kita memanusiakan manusia. Mereka juga butuh perhatian kita, mereka juga butuh makan, apalagi yang tidak ada caregiver atau yang merawat bapak. Ada di tetangganya Bumi, itu di Semambung, ibu dan anak sama-sama ODS. Sehingga rumahnya dari depan ke belakang seperti apa ya Pak? Dan seperti itu teman-teman kader dan Korcam, saya juga ke sana, pernah ke sana walaupun tidak setiap bulan ya. Itu sudah sering melakukan operasi atau dibakar-bakar apa dari dibagi Pak, namanya baju, sisa makanan mentah, sisa makanan masak, sepatu, piring, gelas, jadi satu gitu Pak. Mulai dari depan halaman sampai terus ke belakang. Yo, namanya nggak ada caregiver atau yang merawat, ya gimana lagi? Dan itu teman-teman kader sudah berulang kali mencoba membakar. Waktu itu saya di sana, cucinya tuh kayaknya cuci basah di timba. Itu pelosok, pelowalik, itu cekat Pak. Bentuk timbanya tuh kan saking lamanya seperti itu ya, saking lamanya. Terus yes, kayak apa kayak gitu. Kemudian dia itu siapa yang ngasih makan gitu kan? Nah itu loh, monggo itu ini butuh bantuan dari kita semuanya. Kalau kader kita sudah mesti mereka bawa makanan, bawa uang sudah pasti.
korcang itu sudah pasti juga keluar uangnya, kan kalau kita terus-terusan membantu kan mungkin kita tidak mampu. Kalau kita kunjungan mungkin kita bisa ngasih 5.000, 10.000, 20 mungkin bisa. Kalau setiap hari kan nggak mungkin lah seperti itu. Monggo, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Permasalahan ini yang kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak hanya mendampingi tugas-tugas kader kami, tapi juga kader kami ada kewajiban atau keharusan untuk screening. Screening itu deteksi dini untuk keluarga dan orang-orang setempat yang dekat dengan para UDS itu. Mungkin aja orang-orang itu atau keluarga itu ada arah ke sana. Jadi ada SRQ yang tahun kemarin itu para kader harus mendapatkan 30 orang yang di screening. Mungkin ada yang harus diperiksakan ke puskesmas, dan tahun ini screening lagi pakai SRQ yang berbeda. Setiap kader hanya 8 kalau tahun ini seperti itu. Dan kewajiban selanjutnya adalah sosialisasi ke masyarakat yang tadi saya sampaikan. Kalau tahun kemarin minimal 15 orang, tahun ini harusnya 80 orang. Tujuannya agar semua masyarakat mendukung para ODS menuju stabil, agar tidak ada stigma, biar tidak ada yang ngilokno, kasarane ngoten nggih, tidak dimarginalkan dan kita orangkan bersama-sama. Kalau sudah kita perhatikan, kita orangkan, insya Allah mereka bisa stabil. Asalkan juga selain perhatian dari kita, minum obat juga rutin seperti itu. Karena pengobatan di puskesmas ini 100% gratis, ngoten Pak nggih? 100% gratis, baik itu mau periksa ataupun mau ngambil obat. Dan setiap hari Kamis itu ada poli jiwa istilahnya, sudah dibuka di Wonoayu. Alhamdulillah, yang tahun kemarin belum dibuka Pak Camat, tahun ini sudah dibuka alhamdulillah. Nah, tadi saya juga komunikasi dengan dokter kita bahwa kemarin di Krian itu sudah launching posyandu jiwa. Nah, mungkin nanti diteruskan di sini, Wonoayu juga, mungkin juga di yang tarik seperti itu. Nah, tadi dokter Dita menyampaikan bukan hanya posyandu jiwa, tapi posyandu prima. Nah, seperti itu nanti posyandu segala macam nantinya sudah komplit di situ. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali ketika mendengar kabar ini pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun kemarin itu teman-teman kader setiap hari kesehatan jiwa seperti ini ada dilombakan. Kalau kemarin itu success story, para kader itu diminta cerita-cerita yang sukses, artinya siapa yang punya ODS yang sudah stabil mohon diceritakan. Dan alhamdulillah tahun kemarin yang menang nomor 1 dari 2 kabupaten baik Sidoarjo dan Ponorogo itu adalah dimenangkan oleh kader kita dari Popo Wonoayu. Amas untuk Wonoayu. Ini hari ini tidak kami hadirkan. Yang tahun ini lombanya adalah sosialisasi yang ke warga atau ke masyarakat tadi itu mohon di-upload di media sosial, boleh IG ataupun Facebook, dan akan yang memenangkan bisa dari Ponorogo dan Sidoarjo. Alhamdulillah Sidoarjo yang menang hari ini atau bulan ini, tahun ini ada berapa? 4, 3, dan 2. Ada 9 orang. Kalau Ponorogo ada 4. Aplaus untuk Sidoarjo. Alhamdulillah. Dan Riang memenangkan lebih banyak 4 orang. Wonoayu alhamdulillah 3 orang. Beliaulah yang kami hadirkan. Ada Bunda Hermin dari Mojolangagung, ada Bunda Urotin dari Mulyodadi, ada Bunda Maisaroh dari Sawo Cakring. Alhamdulillah. Aplaus sekali lagi untuk para kader kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah kegiatan kami selama 2 tahun ini. Okay. Saya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Camat tentunya yang hari ini sudah menerima kami yang sudah untuk memberikan Bapak Camat. Tujuan kami yaitu nomor 1, monggo kita manusiakan manusia, monggo masalah ini kita tanggung bersama. Harapan kami adalah para
ODS itu yang sakit mental bisa stabil, kemudian para keluarganya yang kalau mungkin ketika di screening ada yang ada arah ke sana sakit mental juga segera periksa ke puskesmas, kemudian tidak melebar, tidak semakin banyak, bahkan yang ODS ini bisa stabil, bisa integrasi, yakni dikembalikan ke masyarakat, diakui keberadaan mereka di masyarakat. Mungkin Bapak pengapunten banyak di antara mereka yang tidak dapat BLT, PKH ataupun bantuan, tapi kami sudah ada informasi dari sini bahwa monggo yang belum dapat bantuan diusahakan Bapak Pengapunten. Terima kasih sekali Bapak Camat. Saya kalau melihat ke Lambangan Bapak Camat ada yang sakit di situ, kemudian keluarganya ngamen, aduh, ya seperti itulah. Dan rata-rata ODS ini ekonominya menengah ke bawah. Ada juga yang cukup ada tapi sangat jarang. Saya sangat terima kasih sekali sudah difasilitasi maksud saya teman-teman. Semoga ODS kami tidak hanya stabil dan diakui di masyarakat, tapi mereka bisa produktif, bisa bekerja seperti layaknya kita semuanya. Itu harapan kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya dari Wabil Mufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin karena ada paparan dengan brigade Pak Yusuf, Pak Barok silakan ke depan. Nanti setelah selesai calon gabung silakan. Terima kasih disampaikan selanjutnya sambutan dari wakil dari Puskesmas Wonoayu. Mohon kepada Bapak Pudulungu untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat atau yang mewakili Pak Barok, Bapak dari DPR, Pak Dumroni, Pak Hidayat, juga Pak Reza, dan tim dari pengurus psikoterapia dari Kabupaten Sidoarjo, juga tidak nantinya seluruh kepala desa dari jajaran sekecamatan Wonoayu. Terima kasih. Jadi diundang dan bapak-bapak kepala desa juga diundang untuk mengikuti sosialisasi yang intinya kita dihadirkan untuk saling diingatkan, saling membantu untuk kegiatan sosial. Yang mana memang kita ini di Wonoayu sampai saat ini ada peningkatan. Jadi yang disampaikan dari Bu Lili tadi yang dari kabupaten yang di data 145 sampai hari ini sekarang kita terdata 184 termasuk yang depresi. Jadi kemarin jadi dari data tersebut kami mohon juga dimohon data partisipasi dari 184 data itu yang bisa kita tangani. Jadi yang bisa kita tangani itu 135. Nomor 1 Pak. Ya, nomor 1 lagi. Itu hampir mendekati. Oh, iya. Nomor 2 itu. Ya. Mendekati itu. Itu bahayanya manakala teman-teman tidak mensupport, bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman kami tetap ada support dari teman-teman. Jangan sampai direndahkan, jangan sampai itu namanya depresi. Jadi jangan sekali-kali. Jadi saya mohon. Jadi itu gejala yang manakala tidak didukung oleh teman-teman akan menjadi hal seperti itu. Lingkungan pengaruh.
Jadi itu bahasa itu yang dari kembali ke data dari 185 yang hadir yang bisa kita sambangi dengan kita berikan obat hanya 135, yang 184 tapi total 135 yang sudah terdata rutin periksa ke kita beri obat rutin 3 bulan, sedangkan sisanya yang 49 dengan depresi ini masih sulit untuk kita adakan pendekatan. Jadi dengan kehadiran bapak-bapak kepala desa ini, saya mohon support atau dukungan termasuk lingkungan nanti untuk memfasilitasi manakala kehadiran kami, kehadiran tim kami, kehadiran kesehatan dan kader itu biasanya ditolak oleh keluarga. Ya, jadi ini yang maksud kami bagus, maksud kami menolong, tapi keluarga tidak mensupport. Orang akan sulit untuk kembali pulih manakala kita tidak bisa memberikan obat, kita tidak bisa memberikan termasuk psikologi dan lain sebagainya. Kita datang ke tempat rumah-rumah tersebut, kita dianggap tiap hadirnya hanya begini-begini aja, nggak bawa panganan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan ranah kita. Jadi nggak tahu lagi kalau mungkin usul ke bapak-bapak DPR, kalau kita kunjungan mungkin dibawakan makanan atau apa, mungkin itu lain penilaian dari keluarga atau dari yang bersangkutan. Ya, makanya itu Pak Lurah barangkali ada mensisakan anggaran, nggak tahu anggaran apa, untuk kunjungan mungkin yang rata-rata dari 23 desa itu, kalau kita rata-rata ya mungkin sekitar 7 atau 8 untuk setiap desa. Jadi kalau memang dengan usaha bapak-bapak kepala desa, saya sangat berharap sekali. Jadi kita kirim data, mohon disupport tidak dari saya dari obat dan dari psikologinya, termasuk dari lingkungan itu yang sangat kami harapkan. Jadi kami kesehatan kader tidak bekerja sendiri, tapi lingkungan sangat kami harapkan. Itu harapan kami. Jadi mungkin itu aja, nanti karena masih bapak-bapak ini akan memberikan wawasan rencana. Kami terbuka untuk saling informasi, bisa saling menambahkan barangkali tetangga atau apa melakukan ini bagaimana, ada gejala dan sebagainya. Monggo bapak-bapak laporan atau dikirim akan kami tidak lanjuti. Mungkin itu orang dari kami. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang hormati, adalah pembukaan peringatan Hari Kesehatan Jiwa pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizal Kurnia pada Bapak Ahmad Rizal disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada acara pagi hari ini diberikan rahmatan, kemudahan oleh Allah, yang terpenting bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terlebih kepada masyarakat di wilayah Panjenengan seluruhnya, khususnya di wilayah Kecamatan Monai. Ala hadini ya bi barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala biha min jamil wali'afat wa ta'ala nabiyana hajat udatayu bisyai'at wa tarfa'u bila darajat wa tubalik yang jamil khairat hayat wa tamam bisyai'at. Allahumma inna nas'aluka
سلامة في الدين وعافية للجسد وعافية للعلم وبركة في الرزق وتوبة من الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Masyaallah Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara doa akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pemberian hadiah pemenang lomba sosialisasi program JIS di medsos. Yang pertama kami panggil Bunda Maisaro dari kader dari desa Saujanggen, kemudian Ibunda Umrotin Masrurah dari desa Mulyodadi, dan yang ketiga Bunda Ermin dari desa Mojonanggung. Kami mohon Ibu Haja Diri Asmi untuk mendampingi para pemenang. Lulu ada gede ya nih. Iki jarang sekali. Itu dibagi wong telu. Iki dibagi wong telu ngono gitu. Monggo kami mohon Abah Doroni dan Abah Riza untuk berkenan memberikan hadiahnya, serta Bapak Mubarok sebagai wakil dari Jamal Melayu untuk berkenan memberikan hadiahnya. Monggo. Iki yo diputus. Aku ya. Aku yo diputus. Apa ini? Iya. Kami mohon ini hadiahnya adalah sembako seharga 500.000. Dibagi wong telu. Langsung dari tim pusat dan kita ada sedikit tabungan uang pembinaan dan tabungan uang pembinaan. Monggo Bapak Haji Gabroni, tolong bareng dulu untuk Apa deh? Kalau aku kai. Sopo sih temen? Bapak Haji Madawari. Lumayan. Mas kita bukan dari Kawan aja sekarang. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Kader. Monggo untuk foto bersama. Masnya dibuka tak aja ketok. masker ya dibuka yuk ketok. Pas aku sopo. Panjat pun. Iya. Makane kalau metu. Ya sekali lagi tuh. 2, 3. Pas itu di barang kurang mendekati. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan hadiah ini bisa membawa semangat Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Demikian acara pembukaan peringatan Hari Kesehatan Jiwa pada hari ini. Saya Om Yanifah mohon diri. Dan ini
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke kepada Bapak Mubalik MPD. Terima kasih Ibu. Bapak dan semua hadirin. Nanti sebelum Aku kita makan tuh tak foto. Boten. Kan foto lagi nggih kena. Kita nanti itu selamat pagi 3 kali. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Ampun Pak. Soalnya ini menghilangkan termasuk stres. Bro, ini sama yang termasuk menghilangkan stres. Terima kasih yang kami hormati Bapak DPRD. Yang pertama adalah Bapak Haji Hudorio Hidayat SH dari PDIP. Yang kedua Haji Muhammad Damroni Hudori MSI dari fraksi PKB. Yang ketiga Haji Risa Ali Faizi MPDI dari PKB. Yang pertama kami sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan oleh Allah dalam kesehatan jasmani, rohani, sehingga dapat melaksanakan yaitu memperingati hari kesehatan jiwa yang terkait dengan program sosialisasi tes dalam penanganan orang skizofrenia. Itu dan Bapak sekalian, ini agak biar tidak ulangnya tidak terlalu siang ya. Waktunya sebenarnya 3 jam. 3 jam, nanti 3 jam nanti. 3 jam berarti siap 3 jam. Berarti jam 8 dimulai. 11. Waktu setengah jam Pak. Ibu dan Bapak sekalian, Kepala Desa, yang pertama nanti ini diulas tuntas oleh beliau Bapak Haji Muhammad Damroni terkait dengan penanganan, bagaimana penanganan seorang gangguan jiwa. Nanti juga ditanyakan terkait dengan apa arti daripada program CES ya, program CES seperti apa sih ya, karena apa, karena kemarin itu ibu ini koordinasi dulu terkait dengan saya juga telah tol ya, terus terang aja kemarin dengan Pak Camat juga bingung, Pak Baratul bilangin kok saya di CES itu ini minuman nanti ini diulas tuntas oleh Bapak Haji Damroni dan ketiga dari juga dari DPRD. Yang kedua adalah bagaimana cara menangani orang yang terkena gangguan skizofrenia ini, termasuk gangguan jiwa ini apa sih ya, ini nanti diulas oleh 3 langsung dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, apa penyebab dari skizofrenia ini juga akan diulas, apa termasuk turunan seperti mungkin kecil manis hanya berapa persen seperti itu, atau nanti keturunan masalah genetik itu nanti juga dikupas tuntas oleh beliau-beliaunya ini. Ibu dan Bapak sekalian, kami tampilkan biar tertutup gagal. Kita tampilkan pertama apa Haji Muhammad Damroni Hudori MSI. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Ayu, Pak Mubarak, kolega saya, Pak Risa, juga Pak Jayat. Jayat ini tadi lagi ngopi. Biasanya kalau nggak ngopi 1 menit, ya 1 menit aja kena ini skizofrenia langsung. Sama yang lain. Yang saya hormati dari tim CIS Kabupaten Sidoarjo, luar biasa. Yang saya hormati para Bapak dari Kelurahan Desa sekitar Bapak Ayu dan para kader jiwa yang ada di Kecamatan Ayu. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ini khawatir. Saya tadi bayangkan yang hadir itu nanti para kader kesehatan. Ternyata para kades. Kalau yang di kades lebih tertarik bahas BK daripada seperti ini. Betul?
lek BK antusias pasti sampai sore lo mau ya. Repot ini tadi ya. Gimana ini ya, itu dicampuri BK. Bapak sekalian, jenengan mungkin sampun paham nomor teres itu apa sih ODS itu? ODS itu beda loh, karena di pemerintah itu one day service. Iya kan? Iya, kalau di sini orang dengan skizofrenia atau beda dengan ODGJ istilah dulu. Bagian dari ODGJ. Nah, gampangnya dengan ini ODGJ. Skizofrenia itu bagian sub dari ODGJ itu salah satunya ya, orang yang berhalusinasi. Kemudian macam-macam ya, ada yang delusi itu intinya aku kok enak sih itu padahal nggak mau. Sebagainya ada was-was begitu. Ada was-was dan itu lebih percaya kepada hal yang tidak nyata. Bukan berarti nabi kuno ya. Kan itu kan Mbak ya? Bukan. Tapi ini terjadi. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih. Saya ini sangat nyambung karena saya alumni Komisi D dan saya turun langsung. Ketika Mbak Lili belum turun, saya sudah turun di situ. Dan dengan sampaikan tadi itu yang pakai baju sama sekali, kemudian yang keluarganya dua-duanya ngamen, ada ibu yang kemudian sakit, diabetes dan sebagainya. Insya Allah saya bisa dijamin. Sama Pak Budi saat itu saya didampingi. Banyak kendala di sini. Saya tidak akan ngomong terkait dengan skizofrenianya secara khusus karena itu ada ahlinya. Tetapi kita berbicara dari sisi kebijakannya. Bagaimana kemudian pemerintah harus hadir ketika kemudian ada masyarakatnya yang kebetulan menderita semacam ini. Ini yang masih jarang. Dan program ini saya yakin tidak akan bisa habis selesai tuntas tanpa kerjasama semua pihak. Kader jiwa itu satu kecamatan hanya berapa? 2 orang satu desa. Nah, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kemudian tidak didukung dengan kebijakan oleh pemerintah. Ini sangat penting. Artinya apa? Kita lihat saja sekarang. Di Kerembung ada data dan saya punya data di waktu itu kita mintanya Puskesmas. Data itu ketika program vaksinasi. Di Kerembung itu ada 126 DGJ. Jadi tadi alhamdulillah ada peningkatan di Wonoayu. Bukan prestasi. Dan saat ini ketika saya di Komisi D masuk kepada mereka yang menderita, tapi ketika saya di Komisi A, saya akan melihat sudahkah hak sipil para orang ini terpenuhi. Karena itu salah satu prasyarat untuk bisa mendapatkan intervensi bantuan dari pemerintah. Saya minta Pak nanti Pak Camat, Puskesmas, Pak, ini loh yang lucu Pak, KTP-nya betul Pak. Ya kan? Oleh karena itu saya sampaikan dan alhamdulillah kemarin sudah direspon oleh Dukcapil untuk kemudian apa? Ada jemput bola, ada program Gilan. Dan kita di Komisi A menyampaikan kepada Bangga, tolong di setiap kecamatan itu dikasih alat untuk perekaman yang mobile. Waktu itu kita minta 150 juta per kecamatan kali 18, kecil kalau itu fungsinya apa? Untuk kemudian mereka-mereka yang tidak mungkin kemudian harus ke kecamatan melakukan perekaman, maka pihak kecamatan yang hadir jemput bola bisa. Ya otomatis lah. Terakhir saya di Kerembung, di Dusun Cangkring, kakaknya gila kemana-mana, begitu saya datang, Pak butuh ya, malah jejek ini gak tinggal ngalih masih sak jam, itu tapi kadang-kadang ada yang dari ini ibu dibutuh dan sebagainya, itu sak jam kan. Kemudian belanja sendiri Pak, dan belanjanya itu kemana? Ke Indomaret, luar biasa. Jadi jejek itu Pak, justru malah Pak alat perekamnya yang gak iso. Padahal dia sudah berdiri 1 jam siap difoto dengan kondisi tegak, berdiri kayak tentara atau wajib baris. Benar, siap. Oleh karena itu penanganan ini harus menjadi program yang terintegrasi. Artinya apa? Mulai dari hulu sampai hilir harus clear. Saya salut pemerintah pusat ada kemudian relawan-relawan yang bergerak di sini, tapi tanpa dukungan kebijakan, tanpa kemudian ada komitmen yang kuat, mulai dari pemerintah yang paling bawah sampai kepada atas, saya yakin program ini hanya menjadi anak. Karena sampai saat ini masih banyak mereka-mereka itu yang harusnya mendapat sentuhan dari pemerintah. Katakan semacam ini. Jadi bagaimana sudah menyampaikan bahwa ini perlu Pak dirujuk untuk kemudian ke rumah sakit jiwa. Nah, itu.
banyak sekali kendala-kendala, terutama kendala administratif. Ini yang saya kemudian bingung. Kenapa sih? Utama mana sih? Jiwa atau administrasi? Ini yang kemudian harus ada diskresi. Oke, jiwa selamatkan dulu, administrasi gampang, gitu loh maksud saya. Jika persoalan-persoalan ini, kadang-kadang saya turun aja, kepala desanya juga nggak tahu. Dulu iya, kan warga pusing seperti ini. Ini fakta di lapangan. Ini fakta di lapangan. Oleh karena itu saya sampaikan, saya berterima kasih dan mengapresiasi kepada Garda Jiwa yang sudah luar biasa, tanpa kemudian ada honor, ada gaji yang pasti, tetapi karena saya yakin karena panggilan jiwa, beliau-beliau mau mengabdikan diri untuk menangani. Persoalan-persoalan semacam ini kuncinya menurut saya adalah di keluarga. Intervensi apapun, katakan obat-obat dari Puskesmas melimpah, tetapi rutinitas, kontinuitas konsumsi obat ini kepada penderita ini yang sangat penting. Oleh karena apa? Kepedulian keluarga dalam hal ini, keluarga dekat. Ini yang kadang-kadang prosesnya putus itu di situ. Anak sih belum nyuap obat dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga bahwa orang dengan ODS ini dianggap bahwa ini sebuah aib yang kemudian harus tertutup. Isi boleh ditutup dan sebagainya. Saya yakin data-data ini masih belum semuanya karena tadi itu faktor malu tadi, dianggap aib keluarga dan sebagainya. Di Tulangan pun ada, di desa Kedono itu terbanyak sekecamatan Tulangan. Padahal Kedono kita tahu itu adalah daerah-daerah yang orang pengusaha-pengusaha semua, ya kan? Dan yang saya lebih memperhatikan lagi, ODS ini rata-rata kebanyakan mereka adalah yang masih dalam usia produktif. Ini yang menurut saya harus ada intervensi kuat dari pemerintah bahwa menyelamatkan usia-usia produktif ini. Dan rata-rata mereka-mereka yang usia produktif itu kasusnya bukan faktor ekonomi, faktor asmara. Asmara. Betul ini, faktor asmara. Bukan asmara. Jadi, terus meneng, ya, terus moro, bicara oleh main, maknya nggak setuju. Maknya nggak sendiri, padahal senang. Jadi kita harus satu berarti mainnya lorong gitu. Tapi ketika dijawab mau ya nyambung. Sama ketika dikerbu kok katanya orang begitu tuh nggak nyambung. Ternyata ketika ditanya nyambung. Pak, untuk KTP ya, siap KTP ya, siap Pak. Nanti besok rekreasi kemana rekreasi? Malang, Batu, apa jawabnya? USA. Loh bener ini, USA jawabannya. USA. Ini saya masih melihat bahwa ini masih bisa potensi untuk disembuhkan. Tinggal bagaimana konsistensi kita untuk melakukan intervensi agar mereka-mereka itu kemudian berhak dan mereka juga berhak untuk hidup layak seperti yang lain. Dan stigma masyarakat ini juga berperan di dalam apa proses penyembuhannya itu. Ini betul ada gendeng dan sebagainya. Ini. Oleh karena itu di pihak semuanya ini harapan kami adalah Mbak, silakan kerjasama dengan dinas kesehatan. Ini harus berkolaborasi. Saya yakin bahwa di dalamnya sana di dinas kesehatan itu pasti ada program-program yang semacam itu. Dan di dinkes itu sangat minim tenaga. Justru kehadiran dengan ini kelompok Fatayat Muslimat yang kemudian mau menasbihkan dirinya untuk seperti itu tidak disambut baik. Oleh karena itu juga harus ada kebijakan. Ya perjuangan itu cukup lagu di rumah irama saja. Gitu? Ya karena apa? Kita harus realistis. Program sebesar apapun, ya kan konsepnya sebagus apapun tanpa dukungan anggaran tidak akan bisa berjalan. Hanya teori tulisannya nggak bisa akan diterapkan. Yang kedua, pelaksana operator yang dibawanya adalah manusia semua. Untuk menuju ke sana juga butuh alat-alat transportasi. Kami duwe Mio anyar atau Honda Beat anyar sampai kepada Vario anyar 150 cc, oh jadi kayak bensin. Jalan. Itu kan? Tidak akan bisa jalan. Kita harus realistis dalam hal ini. Oleh karena itu, ini menjadi catatan kami. Saya ingin seperti ini. Kadang-kadang program ini kan dianggap bukan persoalan. Ya karena apa? Kita kurang eksposnya. Ayo diekspos. Bukan berarti kemudian mengeksploitasi yang jelek tidak. Tetapi agar apa? Diperhatikan. Ini adalah fakta di lapangan. Ternyata banyak ini yang kemudian belum tersentuh. Negara belum hadir, pemerintah belum hadir dalam hal ini. Tunjukkan kita relawan pada siap semua.
Kita kan sudah luar biasa, dapat 500.000 paling 15 tahun dan dia dapat 500.000, dapat 500.000. Pengabdiannya lebih dari itu. Enggak, pengabdiannya biayanya luar biasa. Yang menjadi kendala kita sekarang, baik kader kesehatan, kader jiwa adalah regenerasi ini yang enggak ada. Ini yang enggak ada. Oleh karena itu, saya pada saat kesempatan ketemu kepala desa, kami minta Pak, tolong harapan kami posyandu itu ya dianggarkan. Saya yakin ada di dalam aturan ada kan untuk posyandu Pak, gitu ada sih ya. Kita memang semacam itu karena ini bagaimanapun juga hal yang semacam ini juga ada kaitannya dengan kesehatan kemudian saat itu prosesnya kecukupan gizi dan sebagainya itu, dan itu adalah garda pertama yang posyandu itu. Cuma kadang-kadang Pak Kades kan pokoknya Kades yang 20% Bangdes nyusun RP apa APBdes yang penting bangun fisik karena kita gak ngono aku dilokno Pak ambek anu BPD ini oleh apa hasilnya dan sebagainya. Padahal SDM tidak kalah pentingnya pembangunan itu. Ya, ini nanti saya juga minta ada data per desa, per kecamatan itu para penderita UDS dengan klasternya sekali. Ini nanti untuk memudahkan dari dinas kesehatan atau dari kesehatan untuk menganalisis. Oh ini yang berat, ini yang sedang, ini yang ringan. Yang ringan segera diintervensi untuk kemudian apa? Cepat pulihnya, gitu. Yang karena kasus asmara, ya sedang lah. Sekausan dari orang ganteng bro, kan kena tuh novel melesti. Jadi itu kan juga akan menjadikan depresi kan stres semacam itu, gitu loh. Jadi faktor-faktor semacam ini sangat terkait. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus ini, menurut saya adalah itu tadi program ini harus terintegrasi karena melibatkan semua pihak, ya kan, aparatur desa dengan kemampuan baiknya kemudian apa untuk mengalokasikan tadi, terus kemudian memenuhi hak-hak sipil dari para ODS itu, karena ini kendalanya di situ, kendalanya di situ. Karena setiap kali bantuan pasti harus ada SPJ. SPJ itu ya syarat-syarat administratif. Pak, mau sakit, Pak, mulai membantu KTP dan harus dibawa hijau. Gitu. Ini memang syarat administratif. Pak, sederhana memang penting. SPJ-nya di situ. Termasuk pembelian obat tadi itu, Pak, untuk obat ini saya penanggung jawabnya harus jelas. Tidak orang sopo obat ini, ingat Pak Willy ya. Ini yang kadang-kadang kita di lapangan sering terjadi semacam itu. Oleh karena itu, koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi ini menjadi hal yang sangat penting. Kami katakan kalau memang diperlukan ada sebuah regulasi sepanjang yang atasnya itu mengatur, siap kita. Ada perda inisiatif katakan dari Dewan yang apa? Kemudian apa? Memenuhi hak-haknya para UDS. Kita masih belum tahu saksi dua ini berapa Pak. Tolong diekspos Pak. Ini sebagai dasar kita kemudian, oh ternyata kita tuh darurat ODS. Betul. Oh ternyata kita tuh darurat ODS. ODS sampai ODS itu beda sama huruf tapi wetel, ODS hubungan negara, dan sebagainya. Jadi menurut saya seperti itu. Ya sama ketika kita di kasus kekerasan pada perempuan itu. Sekarang ya alhamdulillah Sidoarjo tertinggi Jawa Timur untuk kasus KDRT. Kekerasan seksual, macam-macam itu kita tertinggi. Dan kemudian kita tertinggi apa? Akhirnya apa? Fokus dulu. Ternyata begini ya, manusia kalau kemudian tidak ada itu. Ini ada dua hal. Kenapa ini tertinggi? Ada sisi positifnya, berarti masyarakat sudah mulai tumbuh kesadarannya untuk kemudian itu melaporkan bahwa KDRT itu bukan menjadi ranah privasi pribadi, tapi sudah menjadi masalah publik, masalah sosial. Ada kalanya mungkin satu daerah itu rendah KDRT-nya karena apa? Belum melapor. Ya kan, kekerasan pada perempuan. Saya sampai saat ini masih bergetar kenapa harus perempuan yang dilindungi, bapak-bapak nggak ada itu undang-undang. Kekerasan pada bapak-bapak itu terjadi. Pakai Pak, aku merasa. Nggak terekspos gitu loh. Ya kan? Kemudian kakak beremosi kantor disentak. Ini terjadi. Ya oleh karena itu ini nanti nggak panjang-panjang. Tadi kalau masalah ini ada operatornya. Ini kayak begini, skizo itu apa sih biar beberapa ini tahu? Nah ini loh, skizo itu retak atau pecah. Masih pecah, tahu? Frenia itu jiwa, skizofrenia itu ini.
seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian? Aku ini. Faktor penyebabnya banyak tadi, itu ada faktor ekonomi, ya kan? Faktor dan sebagainya. Kita mikir mari kalno. Gak nyalakan saya. Oh, saya yakin pendukungnya urunan kan tutup itu. Romi dulu kan Pak. Romi dulu kan. Jadi hal-hal yang semacam ini harapan kami begini. Coba faktor-faktor apa penyebabnya itu yang terbesar. Ini sebagai apa? Bentuk intervensinya, terapinya bagaimana? Ini penting. Kalau kemudian memang gangguan jiwa akut dan sebagainya, maka urusannya Pak Bu Dokter, puskesmas, intervensi. Tetapi kalau kemudian, oh ini persoalannya karena apa ini Pak? Asmara atau juga karena pengangguran, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ini harus ada intervensi kebijakan juga. Bagaimana mereka yang kemudian cita-citanya tinggi, punya kemampuan intelektual yang tinggi, tetapi tidak punya biaya untuk kemudian sekolah, hadir kebijakan yang namanya beasiswa. Gitu maksud saya seperti itu. Kalau kemudian karena kerja, ada kemudian yang 100.000 lapangan usaha kerja baru. Nah, ini asmara ya, kurma, tapi ini juga kurma juga menimbulkan stres juga ternyata kurma. Karena memang tidak ada kebijakan yang bisa memuaskan semuanya. Anggaran kita terbatas, tapi yang minta tidak terbatas. Belum lagi Pak Kades, rekomnya nggak payu. Oleh tanda tangan dari SKU, tapi timit disuruh KTGI. Wah, AKT Pak. iya. Jadi ini Gus apa? Gus Miftah, apa ini enggak? Nah, cukup. Sabar ini karena memang seperti itu. Tidak ada satu kebijakan yang kemudian tidak ada akses, kemudian tidak bisa memuaskan semuanya. Karena apa? Keterbatasan anggaran tadi. Tetapi bagaimana kemudian kita meminimalisir, ya kan? Sumber-sumber yang menimbulkan letupan-letupan yang tidak baik gitu, ya objektif lah. Sehingga tidak diusaha sendiri, gitu kan? Ya, termasuk begini nanti yang didata itu. Makanya ketika ada ODS yang kemudian rumahnya, apalagi sebatang kara, tidak fotokopi KTP-nya, foto KTP-nya, kondisi rumahnya kita kasih ke kita. Kalau kita ngomong kebijakan daerah, ngenteni tahun Anda, ya kan? Mana yang kita punya? Lihat saja dengan Basnas. Itu cepat itu Basnas. Kalau sudah begitu KTP-nya ada disurvei, naik berapa? 5 juta atau apa dan sebagainya. Tetapi proses ini sekali lagi bahwa yang harus kita hadirkan sini, saya ingin program selanjutnya mereka adalah para keluarga yang kebetulan memiliki kasus ODS seperti ini. Ini yang perlu difahamkan. Karena tanpa itu mereka akan cuek. Walah, mulai. Malah juga harus nama warisannya oleh aku dan sebagainya. Ada yang seperti itu juga, gitu. Ya, jadi dalam itu proyeknya begitu. Dan ternyata yang stres yang di Kerembung yang Cangkir itu sama lah kok seneng ambil dulu nih. Oh, mau aku dipek. Maksudnya dari ini gendeng tapi ngerti lah, itu. Benar ini. Saya itu dipel terus ini gendeng apa gendeng kita kan tidak tahu. Ini beda tipis itu. Nyatanya apa? Dia tidak ngomong ya komunikasi. Bisa. Nah itu ngakalnya aku dan sebagainya. Kalau tetangga saya di Tulangan sendiri, wah itu luar biasa. Dia seniman mulai dari Bali. Wis ngomongnya bahasa Inggris kok. Mulai dari wong itu nek jime Inggris di Bali. Hal yang semacam ini harus kita peta-petakan kasus per kasusnya. Dan yang paling penting lagi, kalau jangkauannya menurut nasional aja itu barangkali dengan data kita yang lengkap, kemudian nasional juga akan melihat, oh ternyata seperti itu. Ya, jadi saya sudah mulai mendorong katakan KDRT itu. Sudah dijeluk wartawan judulnya masih Sidoarjo darurat kejahatan seksual. Baru nanti beliaunya turun. Itu Sidoarjo darurat ODGJ, ODS baru nanti ada kebijakan intervensi. Kadang-kadang kebijakan itu perlu diundur. Ya tidak selalu bahwa kita ekspos itu kemudian negatif, gitu loh. Ya kan? Nah itu dari saya, nanti kita banyak diskusi aja, ya, banyak diskusi. Kalau nanti masalah BK sambil ngopi mau tak ada sih ya. Ngopi mau borong ini gitu. Itu aja. Ya. Yang jelas BK itu adalah bibit tanduran. BK itu bibit unggul. Besok video keterangan ini. BK itu caranya situ kali-kali. Loh, BK itu bibit unggul. Nanti bibitnya mau ditandur mesti. Karena BK ditandur gak cukup, ya corok mana BK apa mungkin. BK gak corok karang loh. Yang penting BK itu bibit unggul.
Yang kedua, bagaimana caranya? Komunikasi. Oke? Apa komunikasi? Ada bisa mengartikan? Apa komunikasi? Bunyi bukan di sini. Apa komunikasi? Hubungan. Gini, apa Bu? Hubungan. Kalau bisa tak kasih duit 50.000. Hubungan seksual. Jadi itu seksual. Apa komunikasi? Kowe muni tak kasih. Nah, gitu. Karena saya itu bukan barang halus. Ya kan? Komunikasi dulu gitu loh. Lalu orang dan sebagainya. Lalu om. Terima kasih kesetiaan. 2023. Jadi itu Bapak sekalian yang saya hormati, komitmen semua pihak dalam hal ini juga perhatian dari kepala desa kepada warganya kebetulan penderita ODS ini juga akan sangat membantu. Apalagi kalau kemudian kebijakan anggarannya juga disisikan untuk yang semacam itu. Sehingga hal-hal yang semacam ini nggak akan bisa selesai hanya ditangani oleh desa saja, oleh puskesmas saja, atau hanya oleh dinkes saja, atau pada teman-teman yang relawan ini saja, tapi semua pihak harus terlibat. Menurut saya, kesimpulannya adalah ketika kita kemudian banyak sekali terjadi ODS ini, maka satu hal dari pemerintah, bentuk komitmen keterusan itu apa? Menurut saya harus ada rencana aksi yang disusun di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penanganan ini. Itu bentuk komitmen seriusnya. Siapa? Bapeda. Kami komunikasi dengan Bapeda. Oke, kalau sudah darurat semacam ini, kita harus punya rencana aksi. Di dalam rencana aksi itu nanti akan muncul siapa melakukan apa, di mana anggarannya bagaimana. Di situ kunci. Okay? Jadi kalau hanya konsep saja tanpa kemudian disusun sebuah RA, action plan-nya, saya yakin ini hanya menjadi bahan diskusi dan wacana-wacana saja. Okay? Kita akan mendorong sepanjang nanti Pemda punya inisiatif kemudian untuk menyusun rencana aksi terkait dengan penanganan ODS, kita yang ada di Dewan otomatis kalian adalah untuk masyarakat kita sudah sebenarnya setuju berapa miliar pun katakan karena untuk kebaikan kita, kemudian perubahan itu mengukur hasilnya dan sebagainya, kita di Dewan selaku hal penjenengan insya Allah akan mendukung itu. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita banyak diskusi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Taroni. Aplaus untuk Abah Taroni. Untuk acara selanjutnya yaitu beliau Bapak Haji Risa Faizi MPDI kepada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa billah. Al-kiram para alim, para ulama, khusus dari kecamatan Bapak Umaroh yang tadi mewakili beliaunya. Yang kami hormati beliau saya Bapak Haji Tamroni Butori, Ketua Komisi A dan juga mantan Ketua Komisi D. Iya, alumni komisi, Ketua Komisi D, sehingga alhamdulillah lengkap datanya. Kalau kami di Komisi B sebelumnya, jadi urusannya sama pendapatan pasar dan yang lainnya, tapi alhamdulillah ini kita di Komisi D, di Komisi Bagian Kesehatan Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa di Kecamatan Wayu, sahabat-sahabat kader ODS, sahabat Bu Lilik Askia, Ketua Koordinator Sidoarjo Kabupaten, dari CIS, ya, serta seluruh pasukannya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam keadaan sehat. Biar Saudara salam tetap berjuang mendapat kita bersama Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau melihat jam sudah jam 11. Jadi karena tadi sudah banyak yang disampaikan beliaunya, mungkin kami nanti berdialog, berdiskusi terkait dengan kebijakan-kebijakan. Alhamdulillah hari ini saya di 2 tahun setengah ini di Komisi D, Bapak. Komisi D ini bagian kesehatan, pendidikan dan pelayanan. Jadi apa ini kesejahteraan. Jadi ini memang di komisi kami memang banyak ternyata. Enaknya kalau dulu saya di Komisi B itu barang mati yang ditangani, pajak, pasar. Kalau di D itu lebih hidup, lebih banyak
permasalahan-permasalahan. Dan hari ini apalagi terkait dengan UDS ini ya. Jadi mohon tadi yang ditekankan apa dimulai tadi data. Saya juga kaget kenapa kok yang dibentuk hanya 3 kecamatan, Pak. Monoayu, Krian, Tari. Padahal di kecamatan yang lain itu luar biasa. Tanggulangit itu 100, UDGJ ya. UDGJ itu tidak jauh dari UDS. Tulangan saja 140. Belum hari ini kan itu. Satu lebih. Nah, ini butuh data real yang mana ini nanti untuk kebijakan. Kalau kita nanti buatkan perda, kita buatkan perda. Kalau UDF yang hari ini jambanisasi itu tulangan saja, Pak. Itu 1000 warga yang belum punya jambanisasi. Saya kira belum seberapa parah daripada UDS kan gitu ya. UDS ini kan dan karena pembangunan daerah itu tidak bisa lepas dari SDM manusia. Kalau fisiknya bagus tapi SDM-nya lemah ya nggak karu-karuan ya. Jadi di Komisi D itu bagaimana dari Bukismas ya. Dari Bukismas sekarang juga mengeluh banyak penurunan kapitasinya karena banyak anggota BPJS-nya lari ke rumah sakit swasta. Nah, ini yang baru UDS ini. UDGJ ini luar biasa Sidoarjo. Buduran itu Mbak 120. Itu bulan kemarin, nggak tahu hari ini kan gitu ya. Wonoayu 145, sekarang 184. Ini kan luar biasa. Kalau semua sudah belum dan nanti kita banyak darurat UDS, kita buatkan perda baru biar enak. Pak Lurah juga tangannya juga ada dasar hukumnya. Anggarannya cuma diarahkan ke sana karena kondisi real seperti ini. Tapi kita hari ini belum punya data, Pak, sekabupatennya. TKSK itu kompleks datanya, mulai dari kemiskinan. Mbak Wai itu ya kemarin di Sawu Cangkring, saya turun ke Sawu Cangkring itu orang yang terlantar yang tidak tangani keluarganya, ternyata malah sebelahnya itu orang UDGJ. Ya, nah ini kan seperti ini data yang perlu kita buat alasan untuk satu penganggaran, yang kedua untuk perda. Ya apa kan? Jadi banyak kalau semua kebijakan itu perlu kita sodruk ya, kita unduh ya kita akan rilis dan Sidoarjo dulu karena datanya real. Tapi kalau hari ini kita hanya keren-keren saja, nah ini kan pasti akan kita kalah di bangga itu. Kita ngomong perda, ternyata datanya nggak valid. Kita ngomong butuh anggaran sekian untuk pendampingan. Tidak masalah, Pak. Ada undang-undangnya saja ada. Ya, kita sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 42 bagaimana setiap warga negara berusia wajib catat fisik atau catat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atau biaya negara. Ini undang-undangnya sudah sah. Semua nanti kita breakdown menjadikan perda Kabupaten Sidoarjo itu sangat-sangat memungkinkan. Yang penting data ya itu yang jadi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menitipkan anggaran ke Dinsos, ke Basnas. Memang hari ini Basnas lebih enak. Sekarang kemarin ada yang namanya JKNM, Pak ya. Kalau dulu baru hasil, sekarang ada JKNM, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. Ini juga lebih paham. Ini enak lebihnya lebih fleksibel. Kemarin kami beberapa pasien yang dari Jatinegoro ya, itu ketika BPJS-nya bermasalah, dia kecelakaan tunggal, jasa harga nggak bisa mengklaim, akhirnya bingung, sedangkan operasi membutuhkan biaya yang cukup banyak. Akhirnya kita JKN, rumah sakit hanya butuh cantolan untuk ambil anggaran negara. Akhirnya JKN dari dinas sosial sudah 0% tidak kena biaya. Nah ini Bapak Kepala Desa, biar ketika ada penanganan seperti itu, kalau BPJS kan biasanya ada plafon ya, iya Pak, ada plafonnya. Ketika plafonnya itu sudah cukup ya sudah disuruh keluar dulu baru suruh masukkan, kurang pantas kan gitu. Tapi kalau JKN sampai 100% nanti biaya. Rekomnya hanya SKTM dari desa, dari Dinsos, milih beberapa rumah sakit ya, RSUD aja, RSUD yang lama, RSUD Barat, Anwar Medika, keduanya lebih banyak. Jadi ini rumah sakit yang sudah ditunjuk dan itu sudah kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2022 kita anggaran 19 miliar. Tapi hari ini masih dipakai hanya 16 miliar. Ini emang Pak, ini salah satu terobosan. Mungkin ada kondisi kayak gitu tadi ya, biar ada percepatan penanganan, biar anggaran ini ya jadi warga juga untuk warga gitu. Itu jika ini. Terus kayak Basnas ya, Basnas
Basnas ini juga ada, kemarin sudah kita praktekkan di Sabun Cangkring ya. Basnas itu bisa, yang per bulan ada 620.000. Nanti kondisi yang paling parah dan tidak tertangani oleh keluarganya sudah sudah tua, keluarganya nggak mau tahu, anaknya sudah nggak mau tahu, itu bisa ada anggaran juga ya. Jadi banyak yang sudah kita siapkan. Nah, terkait ODS ini, teman-teman kader ini perlu mbak. Jadi tidak tahu BBLKN itu kenapa kok hanya 3 kecamatan ini saya juga mungkin terlalu parah atau gimana ya. Mungkin nanti biar kajian. Yang harapan saya karena Pak Taib ini sudah menyebar di 18 kecamatan ini bisa direkomendasikan untuk menjadi kader dan datanya itu real. Datanya by name, by address sehingga buat kebijakan ini udah buat publik. Sehingga perda turun, anggaran pun juga turun Pak. Jadi sah. Hari ini kemarin di Dinas Kesehatan menambahkan anggaran untuk kader kesehatan Pak. Yang dulu kader kesehatan itu dapat itu dari kelurahan saja, dari desa belum yang di kader desa belum dapat. 2023 semuanya kader kesehatan sudah tercover. Ya itu nanti monggo semua ada masukan atau saran dari Bapak Kepala Desa dari kader kami sangat harap. Lebihnya kami mohon. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Reza dan atas untuk Abah Reza. Ibu dan Bapak sekalian, ini tinggal satu narasumber. Dia mungkin masih ngopi Pak. Mulai sudah Pak. Sudah. Sudah jam 11 Pak. Tahu kan jam 8. Somos dulu. Gimana jawab ya? Kalau kita ini bebas. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin ini ada pertanyaan yang sangat urgent barangkali Bapak Ibu Kepala Desa, monggo dipersilakan sambil menunggu daripada Abah Dayat. Monggo Ibu dan sekalian, mungkin dari semua lain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kadang ada gangguan jiwa, kita mau ngantar ke rumah sakit, tapi kadang keluarganya nggak mau tahu, itu yang jadi kesulitan desa ya. Jadi terpaksa ya. Nah sementara biarkan keluarga sudah bikin masa kita yang ngantar jemput ya, dampingi. Nah, cukup itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Lurah yang lain. Monggo dari Kolorasian gitu. Assalamualaikum Bapak. Kalau warga saya itu turunan. Gimana kalau turunan itu penyelesaiannya? Sampai dari kecil sampai tua turunan itu. Gangguan jiwanya. Gitu aja. Tolong dijelaskan. Terus Bapak barangkali Wonokalang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sedikit Bapak Dewan, bahwa di desa saya, khususnya Dusun Nyamping itu ada orang ODS. Tapi kalau di rumah sakit kemarin tahun berapa? 2021 dikatakan jangan tidak apa-apa diperiksa. Tapi kalau di rumah, kalau kumat, wah ibunya itu diajar Pak kasihan. Tapi kalau di berobatkan, ditanya itu ya biasa-biasa aja. Dan lagi kemarin itu bahwa bantuan BPNT itu tidak cair Pak. Tapi kemarin sudah saya masukkan lagi, sampai sekarang sudah cair apa belum saya kurang tahu. Mungkin dari bapak-bapak mungkin bisa monitor sehingga warga kami bisa tercapai apa yang diinginkan. Kasihan tidak punya orang tua, hanya ibunya diajar terus. Dan itu pekerjaannya satu, masukannya jual bensin di depan masjid persis Pak. Itu aja saya sampaikan. Ya, masjid
pinggirnya SD Pak. SD kalau sekarang persis sebelahnya depannya itu jual besi. Matur suwun, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mungkin kurang satu lagi Bapak. Sudah 3 kali pertanyaan. Monggo yang lain. Pak ada? Tidak ada. Luar. Iya. Monggo. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab yang Pak Monowala. Artinya kalau mau DS, ngamuk dan lain sebagainya dibawa ke rumah sakit. Tetap dibawa ke rumah sakit ya Pak. Nanti kalau ada kutip di rumah sakit tetap ada pengobatan ya. Kan ada pengobatan sehingga setelah pulang dari rumah sakit sehingga ada perkembangan lebih sehat. Ini juga saya sering pengalaman ini dulu. Dulu tetangga saya juga butuh ODS di rumah ngomong sampai ke kampung gak mentasan. Tapi begitu dibawa ke rumah sakit, kelihatan Japuronnya langsung panas. Wah, nggak arti begini. Belum, Parman balik mana? Iyo, di omong ngamuk, mau ngamuk, gak mentas jekel. Artinya begitu Pak, sehingga ada paling sering bijak gitu. Jadi sampai beberapa kali di rumah ngomong itu ya, sampai sana gitu lihat Japuronnya loh, Parman Surabaya balik mana? Ya omong ngamuk, ngomong gak mentas bilang gitu Pak. Oh, dari hari ya mengaji ya di rumah ngamuk. Artinya terus yang nomor 2 ngecek BNPT nanti di BPNT nanti cara ngeceknya mau mantap di. Oke, terima kasih Pak Wonokalang. Jadi kalau kartunya ada Pak ya? Ada. KKS-nya ada ya? Masih aktif ya? Nah itu. Jadi memang kadang sekarang ini kan pemerintah lagi melakukan banyak pemadanan data. Kadang-kadang hal-hal yang semacam itu kemudian akhirnya nonaktif dulu dan sebagainya. Dengan koordinasi dengan pendamping PKH. Nah itu koordinasinya. Malah ada lagi yang menurut saya menggelikan. Mereka tidak dapat BPNT karena apa? Terjadi kesalahan. Apa tidak sesuai nama antara yang di KTP dengan kartu KKS-nya. Padahal yang terjadi salah itu di KKS-nya. KTP ini dan KK-nya benar, tapi KKS-nya itu yang kemudian salah namanya. Tapi dia kemudian menjadi korban 2 tahun nggak dapat. Pada 2018 sampai 2020 dapat. Ketika 21 nggak dapat, ini saya aneh loh. Kenapa orang kemarin dapat sekarang nggak dapat? Kan ya, gitu kan? Terus kemudian Pak ini harus laporkan di Dinsos. Kenapa sih nggak ada diskresi? Harus Kemensos, kenapa sih nggak ada diskresi? Katakan apa? Ada keterangan dari 3 pilar, kepala desa, babinsa, babinkas, bahwa nama yang di KTP dan di KKS ini adalah satu nama orang yang sama. Kadang-kadang dari mereka kan selesai sebenarnya. Kayak no, kan gitu harusnya kan ya. Kadang-kadang enggak, kementerian setahun ngarep dan sebagainya. Itu kan yang jadi persoalan. Kemudian kalau semacam itu, kalau beliau sebatang kara Pak, monggo foto KTP-nya, punya KTP ini, di foto KTP-nya, kondisi rumahnya, sampaikan kepada Basnas atau ke saya, nanti saya sampaikan biar Basnas yang nangani. Basnas lebih cepat Pak. Jadi saya harapkan kerjasamanya Pak Kades ini, kalau kemudian ada warga jenengannya hanya karena miskin kemudian tidak bisa mengakses kesehatan, hanya karena miskin tidak bisa mengakses pendidikan, laporkan kepada ya, ini tugasnya pemerintah. Nggak boleh hanya karena miskin nggak bisa mengakses kesehatan, hanya karena miskin nggak bisa kemudian mengakses sekolah. Ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Jadi tinggal dengan koordinasi mawon kalian kita. Ya bagaimana kalau kemudian mereka belum punya BPJS Pak? Ini yang terjadi kan ya. Kemarin nggak ikut ke data, belum punya BPJS, tapi ini harus kemudian ke rumah sakit atau ke puskesmas. Sambung ke puskesmas, tanya BPJS belum punya SKTM. Ya, SKTM dengan SKTM itu nanti puskesmas nggak boleh menolak karena nggak punya KTP atau nggak punya BPJS. Tangani dulu. Ya. Jadi nggak boleh kalau nanti ada warga yang kebetulan tidak punya BPJS, namun puskesmas ditolak hanya karena belum punya BPJS, laporkan. Ya, itu ada waktu 2 hari untuk ngurus adminnya itu. Nyawa nomor 1. Ini harus diutamakan. Desa, SKTM, sampaikan pada Dinsos. Ini proses tetap berjalan. Bahkan kalau kemudian harus ke IGD, ya kan proses ini. Tinggal jadi koordinasi aja. Pak ini lagi ngurus SKTM, sampai di Dinsos sampaikan, KTP-nya berikan ke saya sampaikan. Pak tolong ini koordinasi dengan IGD, ini nanti akan masuk.
di IGD, di rumah sakit sudah ada petugasnya itu ngeling dengan dinsosnya, sehingga apa, proses SKTM ini berjalan lewat program JKMM itu si pasien langsung bisa tertangani. Ya, jadi kalau kemudian ada layanan kesehatan yang kemudian menolak hanya karena syarat administrasi, ini nggak boleh terjadi, laporkan ke kita. Ini nggak boleh. Nanti ya, Pak Kades, terima kasih respon cepat dengan. Jadi persoalan-persoalan yang dibawa semacam itu, harapan kami jenengan juga bisa membantu dengan kebijakan anggarannya. Biro lah betul. Jadi saya yakin lah jenengan bahwa tim Sopo Wonge belum bantu kesulitannya wong dia bakal dibantu kesulitannya kan Gusti. Itu aja lah insya Allah. Ini kan ini loh, kader-kader jiwa ini loh. Itu gak ada duit tapi loh sehat-sehat semua. Itu barokah di situ. Jadi kalau kader jiwa loro kabeh dino diabetes, kena darah tinggi, itu kan. Jadi kenapa kemudian dengan keikhlasan itu kemudian apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Makelaran bojone rame, gitu. Sebagainya selanjutnya. Saya terima kasih kepada kader jiwa, saya sutra terima kasih. Tanpa dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk menolong sesama, saya yakin nggak akan pernah ada jiwa-jiwa kasus penjenengan ini. Memang jiwa-jiwa berjuang. Sehingga nggak salah kalau kemudian di Puskesmas merekrut Fatayat Muslimat, ya memang komitmennya di situ, membantu sesama. Dan itu ya. Tetapi kalau memang ada kebijakan yang pro dengan anggarannya, ya orang anggarannya ya anggaran. Itu maksud saya. Sehingga saya sampaikan Bapak, saya BK saya kalau rata-rata Pak Kadin biasanya jenengan visi. Dan BK kalau lebih kepada peningkatan SDM, kayak no kader posyandu. Ini kan peningkatan kapasitas Sopo. Niki Linmas ini sakno Pak. Dua seragam Linmas tapi gak ada fungsi ini. Sampai lalu kan hati apa? Ya kok kemanteran Pak. Jalan ini ngono tok. Terus sambat Pak saat ini mboten Pak kalah mbek Banser. Bener saya iki. Ing Joko lho. Saya ingin tahu. Sakno sama Linmas itu. Nggih. Jadi tolong seperti itu. Kalau kemudian kita break dulu. Mbak ya, ada semua kawan? Iya, matur nuwun. Ada lagi belum napa Pak? Napa? Oh, faktor keturunan. Nggih. Kalau bicara faktor keturunan kayak kemiskinan kita aja. Ya, data kemiskinan Wonoayu menurun, mulai teko mbae, nang anake, nang putune kan gitu. Miskinnya menurun. Kalau keturunan itu nanti monggo langsung kepada medis lagi dan puskesmas. Memang hal semacam itu ada yang semacam itu, memang faktor genetik kan itu ya. Nah intervensinya seperti apa? Ibu mau konsultasikan dengan pihak kesehatan. Ada bidan desa, ada desa kan tidak desa ya. Dan itu nanti. Jadi hal semacam itu gitu loh Pak. Menangani orang semacam ini, loh mulai kono waras. Karena kan intervensi obatnya itu rutin Pak. Kadang-kadang ketika di rumah itu tidak bisa putus, obat itu harus diberikan terus gitu loh. Cuma pertanyaannya adalah terus opo sing ngombekno itu. Para penadawa kader jiwa lalu ngomong 180 tiba-tiba pecah-pecah itu ya apa tuh dengan kasus yang sama kan. Maka peran keluarga dekat dalam hal ini itu sangat penting dalam rangka memberikan asupan tadi itu, baik obat maupun makanannya.
Ya, kalau masalah faktor keturunan itu nanti akan lebih dalam lagi dan itu harus tangani secara medis, secara intens. Nanti hubungan dengan bidan desa, kemudian ke puskesmas. Kalau memang itu perlu rujukan, katakan ini harus kemudian ke rumah sakit jiwa, monggo ada prosedurnya dan sebagainya itu untuk dirujuk. Dengan mungkin hanya sekedar surat-suratnya aja, permohonan dan sebagainya. Ngoten Mbak Ades ya. Ya, secara administratif. Bidan desa nanti koordinasinya untuk kalau memang ini perlu penanganan. Termasuk kalau yang memperhatinkan Pak, ada ODS yang kemudian harus sampai merusak naudzubillah lingkungan dan sebagainya, ini harus segera ditangani. Nggak boleh dibiarkan. Karena apa? Ada terjadi katakan yang di desa Yelang itu kemudian nantemi kocone pecah HP dan sebagainya, ini harus ada penanganan secara cepat dan ini nggak bisa. Jangan sampai kemudian terjadi kerangkeng kayak di Pagermumbu, kemudian juga ada di daerah mana ini Buduran atau mana itu ada yang semacam itu, kerangkeng, kasihan mereka punya hak yang sama. Dan apalagi saya akan lebih intens, lebih atensi kepada para ODS yang memang pada usia-usia produktif, apalagi yang masih bisa diintervensi untuk bisa disembuhkan. Dan kira itu Pak G, tinggal koordinasi. Betul teman, barangkali yang lain menambahkan monggo. Tadi yang semua angin ya. Jadi bagaimana kalau keluarganya nggak mau tahu. Jadi bagaimana tadi di awal ya bahwa ODS ini tidak bisa kita tangani parsial, tidak bisa kita tangani pemerintah desa saja, tidak bisa. Tapi keluarganya juga harus penting. Ya. Keluarganya juga penting, kader-kader kesehatan juga penting, puskesmas dan kami nanti arahnya bergerak gitu ya, kebijakan dan anggaran. Dan makanya dari itu kalau boleh saran kepada kepala desa, mungkin orang yang ikut gabung keluarga-keluarga yang punya keluarganya kena ODS itu bisa dikumpulkan. Dan ini yang paling penting sebenarnya, keluarganya harus siap karena kondisinya sangat mental kan gitu ya. Keluarganya kalau nggak siap ini malah parah, makin parah dan parah. Jadi ini memang harus semua elemen harus kita libatkan, terutama keluarga yang yang punya salah satu keluarganya kena penderita ODS, sehingga dikumpulkan, dipahamkan bersama karena kondisi seperti ini sekira cepat penanganannya. Dan juga ketika ada terkait dengan kesehatan ya kayak tadi ya, bagaimana kalau turunan, terus masalah uang lokalan, bagaimana ini terkait dengan penanganan lebih cepat. Saya kira di puskesmas yang lain di medis itu sudah lengkap. Kita nggak boleh menerka-nerka, nggak boleh ke alternatif dan yang lainnya mendebak-debak, apalagi ke dukun dan yang lain. Yang ini sudah, kalau sudah urusannya dengan kesehatan langsung saja ke medis, biar nanti medis itu punya solusinya, obatnya apa, bagaimana penanganannya itu sudah ada semuanya juga. Terima kasih apa yang disampaikan dan dijawab oleh dua narasumber tadi. Ini selanjutnya narasumber dari Abra Haji Komunikasi Sambil. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah selesai? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan terkait dengan hari jadi atau hari kesehatan jiwa ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri ini Nasrullah Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.
Oke, tuh 2 3. Tuh 2 3. Sekali lagi yuk, tuh 2 3. Lagi kurang kompak, tuh 2 3. Ketua ayo kita foto dulu teman. Oke, tuh 2 3. Tuh 2 3. Oke, semangat sekali lagi, tuh 2 3. Oke, tuh 2 3. Oke, sekali lagi, tuh 2 3.